Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan penguasa alam misteri di sini. Malam ini kebetulan kita ada di suatu daerah di tempat rumahnya Bapak ini, Mas Purwadi. Nah, saya mengucapkan mudah-mudahan para penonton di sana, penonton video-video kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Dan amin. dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana Pak Purwadi? Apa ada sesuatu di daerah sini yang cerita-cerita yang mencolok atau kisah-kisah yang pernah dialami oleh warga sini? Ada. Yang jelas selama sampai nunggu di sini, apa yang pernah didengar, apa yang pernah dilihat? Ya, yang saya tahu bahwasanya di daerah sini itu di sudut Di rumpun bambu ya? Ya, di rumpun bambu di bawah sana itu ada makhluk-makhluk menunggu wilayah itu, yang menurut cerita yang beredar di masyarakat di sini adalah sebangsa ular katanya di situ. Sebangsa ular ya? Dan itu cerita itu udah sangat berkembang di sini, bahwasanya di situ memang orang di sini meyakini bahwasanya di situ memang betul ada. Gitu. Iya. Ular itu mengganggu nggak Pak? Kalau mengganggu, setahu saya belum pernah saya mendengar cerita di sini bahwasanya ada yang terkena gangguan. Hanya saja Kesurupan atau apa gitu enggak ya? Belum ada, cuman Mudah-mudahan nggak ada. Iya. Berarti mereka merasa tidak terganggu atau memang mereka terganggu. tidak pernah mau mengganggu ya? Iya, betul. Tapi memang apakah di situ hanya ada satu atau ada sekumpulan kampung atau apa gitu? Kampung jin atau apa? Kampung ular apa? Kalau kampung, kalau jumlahnya banyak, Mas. Oh, jumlahnya banyak. Itu memang di situ cuman yang paling di apa itu namanya, diketahui oleh masyarakat sini bahwasanya penunggunya adalah ular, kemudian yang lain juga banyak memang. Ada cerita dari masyarakat di sini bahwasanya ya banyak sosok yang lain, dan ada kejadian cuman jarang dan tidak seberapa mengganggu. Maksudnya pas ketemu ular itu apakah ada kampung yang itu pernah ada kejadian bahwasanya dulu ada yang perempuan itu ke belakang di sana ya melihat sebuah pesta di situ, dan ternyata di pesta memang, itu berarti ada kawanan ular kali ya? Mungkin Kawanan ular jadi menurut penampakan dia waktu setelah ditanya bahwasanya di situ sedang ada pesta besar-besaran di situ. Gitu ya. Ada dangdutan gitu Pak? Mungkin. Menarik sekali nih Kang. Ini menarik sekali. Nanti kita coba ini. Kita ungkap lah. Kita ungkap siapa gitu ya. Ya, kita bisa melakukan pemanggilan untuk siapa yang terkuat? Penguasa yang terkuat aja. Penguasa terkuat di kerajaan. Di kampung ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi. Melalui mediumisasi ini kita akan menghadirkan penguasa terkuat yang di kampung ular tersebut, sehingga kita bisa ungkap siapa sebenarnya dan mengungkap misteri apa yang ada di rumpun bambu tersebut, agar masyarakat di sini sudah tidak ada lagi hal-hal yang aneh kalau misalnya ketemu atau misalnya datang ke rumpun bambu tersebut, sehingga mereka tidak ada rasa takut, tidak rasa khawatir gitu ya. Tidak khawatir, karena memang setelah kita tarik, kita hadirkan, kita selamkan, biasanya mereka sudah takut dan tidak akan melakukan sesuatu yang kerusakan dan sebagainya ya, atau misalnya mengganggu kesurupan dan sebagainya. Karena memang kecuali ada ya rumpun bambu itu dibuat untuk dibuat maksiat atau apa. Gitu. Jadi ketika makhluk goib pasti merasa terganggu atau mereka rusak tempat tinggal mereka atau gimana. Jadi goib itu nggak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat kalau dia sudah Islam ya? Iya. Gitu.
ya yang nggak Islam pun mereka merasa terganggu, tapi ya kita juga belum paham ya. Nanti kita coba akan kuak Kita kuak misterinya, nanti misterinya apa ya. yang ada di dalam, Mm-mm. apa yang terjadi dan apa yang misteri apa yang ada di rumpun bambu tersebut. Iya, iya. Oke, kita lanjutkan mediumisasi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, akan masuk budaya akan masuk akan terbakar. Selainnya sama masuk ke dalam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang cahaya nirwana, saya tarik siluman iblis yang terkuat menunggu pohon bambu yang di sebelah sana masuk ke dalam tangan saya, tertarik ke dalam tangan saya dengan izin sang yang cahaya nirwana yang terkuat. Allah. Dengan siapa ini? Kalian siapa? Saya utusan dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kenalkah kamu? Ya, Sudah kenal? sembah sujud saya. Ya. Saya manggilnya. Apa kalian kesini? Mohon maaf, ini dengan siapa? Saya Dewi Ular. Dewi Ular. Namanya siapa? Panggil saja Dewi Ular. Panggil saja Dewi Ular ya. Mohon maaf ini Dewi, sebelumnya kedatangan kami mungkin mengganggu peristirahatan Dewi. Kami hadir ke sini atas izin dan perintah dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Kami utusannya. Dan yang tubuhnya dipakai untuk mediator, ini murid beliau. Terima kasih. Ya. Ada apa kunjungan kalian ke sini? Mohon maaf sebelumnya. Kiranya berkenan untuk bisa silaturahim saya dengan Dewi. Ya. Jadi mohon maaf kalau sudah mengganggu peristirahatan. Tujuan kami ke sini ingin ngobrol-ngobrol ini, Dewi. Apakah betul Dewi yang menunggu di rumpun bambu itu? Ya. Di situ saya punya masyarakat, punya rakyat. Ada satu kampung ular yang saya ratunya. Oh, Ibu Dewi ratunya. Ya, saya ratu ular di sini. Ada apa Ki Gendeng ke sini? Ya, Ki Gendeng itu sudah menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Ibu Dewi kenal dengan Ki Gendeng? Ya, saya murid beliau. Oh, murid beliau. Subhanallah. Ki Gendeng penguasa Bukit Kemuning. Murid dari Nyi Roro Bunti.
murid Nyi Roro Bunti. Ada berapa rakyat Dewi di sana? Cuma 250. 250. Hanya beberapa rumah saja. Ya. Memang kadang-kadang kami setiap malam tertentu kami selalu mengadakan pesta di situ. Oh. Ya, agar rakyat kami tidak banyak mengganggu. Saya juga sebenarnya tidak mau mengganggu warga di sini. Cuman banyak warga saya yang bandel. Saya tidak pernah mau mengacaukan daerah sini karena memang daerah ini hanya banyakkan hutan belantara. Iya. Dulunya saya di sini juga berasal dari Gunung Batu. Setelah saya cukup untuk belajar ilmu dengan Ki Gendeng, saya akhirnya bertempat di situ. Rumpun bambu yang sudah lama tidak ada, yang sudah lama sekali. Ada kabar dari informasi dari masyarakat sekitar dan beberapa waktu yang lalu lah, sudah agak lama, itu ada salah satu orang yang pernah main ke sana. Itu apakah ketemu dengan Dewi? Ya, saya tahu itu. Makanya kami sebenarnya tidak mengganggu. Hanya kadang orang-orang yang bengong-bengong, banyak bengong itulah yang bisa melihat kami. Yang tidak fokus, tidak pernah ingat kepada Allah. Kami bisa masuk, mereka bisa melihat kami. Seperti itu. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita harus bisa membentengi diri kita agar kita tidak mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib. Karena menurut keterangan Ibu Dewi, manusia-manusia yang hatinya kosong, tidak ingat dengan Allah, itu mudah sekali untuk dimasuki ya makhluk-makhluk yang seperti itu. Seperti itu ya, Dewi. Jadi Dewi, saya mau sedikit bertanya, Dewi. Iya. Dewi sudah lama mengenal beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana? Sudah. Siapakah beliau? Saya sejak belajar dengan Ki Gendeng pernah mengatakan kepada saya mengenai Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Hanya kurang paham. Yang saya pahami bahwa dunia jin, siluman, setan ini yang ditempati oleh kita para makhluk-makhluk seperti saya sudah paham bahwa Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana adalah penguasa, pemimpin kita semua, dan menguasai semua dunia jin, dunia gaib, bahkan dunia malaikat. Tapi saya belum pernah lihat sosoknya, saya belum pernah bertemu dengan sosoknya. Hanya mendengar penjelasan sedikit dari Ki Gendeng. Jadi memang kalau saya lihat, saya pahami beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana adalah sosok yang mulia, yang berada di atas langit, yang menguasai semua alam di dunia ini. Tapi saya memang murid yang tidak pernah
hati memang kalau saya disuruh sama Ki Geneng baru saya jalani. Ki Geneng cerita saya dengarkan, sebatas itu cerita yang telah disampaikan oleh Ki Geneng. Jadi selebihnya saya mohon maaf, saya tidak paham sekali dengan sosok Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Hanya saya harus patuh kepada beliau, dan tunduk kepada beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Mohon maaf Dewi, beberapa hari yang lalu Ki Gendeng sudah berikrar untuk ikut beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan beliau sudah muslim. Yang mau saya tanyakan Dewi, apakah Dewi tidak ingin ikut beliau Sang Hyang Nur? Saya akan patuh kepada beliau. Apabila saya harus menjadi pengikut beliau, pengikut setia beliau, saya bersedia. Saya sambungkan dengan beliau ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi, ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tembak makhluk yang ada dalam teater depan saya ini dengan Islam, lengkap dengan amaliyahnya, Islam kafah masuk tangan saya dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Lafaz Allah masuk, terstempel di setiap latifahnya, masuk semakin tebal. Lafaz Allah masuk, tidak hilang ila yaumil qiyamah. Allah. Apa yang dirasakan Dewi? Enak. Ya. Biar lebih kafah dan sempurna, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salawat masuk ke hati. Perbanyak baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Masuk ke relung hatinya yang paling dalam, rindu Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Perbanyak salawat. Ingat beliau, sosok baginda Nabi yang ajarannya rahmatan lil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mana Bu Dewi yang dirasakan? Enak ya? Damai. Itulah ajaran Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ajaran yang dibawa Allah penuh kedamaian, rahmatan lil alamin. Kalau kita betul-betul mau menjalankan amaliyah syariat dari beliau yang beliau bawa, insya Allah hidup ini kita akan tenang, damai. Amin. Ya. Saya tarik ilmu sesatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, saya tarik keilmuan sesat makhluk yang ada di tubuh miniatur ini. Semua perewangan-perewangannya, duplikat-duplikat ilmu sesatnya, dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, masuk ke tangan saya. Allah.
Sama-sama. Mulai sekarang Dewi harus berjuang, ya, ikut dalam barisan Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Iya. Dewi berjuang di alamnya Dewi, Iya, kami pun berjuang di alam kami. Amin. Ya, pokoknya jangan lupa amaliyah semuanya, Amin. terbaca semuanya ya. Iya. Apa yang harus dikerjakan, ya? Baik. Apa yang harus dikerjakan sama di tobatnya. Wujudnya bagaimana Dewi? Minta. Biarlah saya berwujud seperti ini. Ya. Tasbihnya sudah ada belum? Sudah. Lengkap ya? Ya. Siapa yang hadir di sini? Selain Ki Geneng adakah? Terima kasih Ki Geneng. Bolehkah saya bertanya tentang sesuatu? Ya, boleh. Silakan. Dewi, apakah Dewi tahu tentang siapa Satrio Peningit? Satrio Peningit. Menurut yang saya pernah diberitahukan, Satrio Peningit adalah ruh yang berada di dalam jasad Ratu Adil. Jadi Ratu Adil adalah Satrio Peningit. Satu orang Dewi ya? Ya. Selebihnya Dewi tahu tentang Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana ini sejauh mana? Ya, saya pahami yang tadi saya jelaskan. Saya tidak paham sekali mengenai Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana karena memang saya masih muda. Saya tidak, umur saya belum 100 tahun. Oh, belum 100 tahun. Berapa umurnya Dewi? Masih kurang 20 tahun lagi. Masih 80 tahun saya. Ya. Jadi saya sangat muda. Kalau Tapi di umur manusia? saya kurang paham di manusia. Kalau boleh tahu wujud Dewi ular sebesar apa? Kalau digambarkan? Saya ular kobra. Ular kobra. Tidak besar dan tidak panjang sekali. Panjangnya paling 20 meter. Panjang 20 meter. Besarnya? Satu pohon kelapa kecil. Ini tadi posisi Dewi lagi apa ketika kami panggil? Saya lagi bersama dengan zakat saya. Apakah rakyat saya harus diislamkan? Bagaimana? Rakyat saya Ya. apakah harus diislamkan? Harus itu Dewi. Sebagai ladang pahala jihad Dewi, monggo. Baik, saya Panggil akan silakan panggil semuanya. semua rakyat saya. Semua rakyat saya 250 ular kobra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah semua Bu Dewi? Sudah. Apa tugas kami? Tugas Bu Dewi sekarang jalankan amaliyah. Amaliyah yang dibawa oleh
Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amalia yang diajarkan oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Istiqomah, amalkan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Berjuang tanpa pamrih dan tanpa lelah, ya. Kemudian kalau ada makhluk-makhluk sekitar sini yang fasik yang memang ingin bisa diajak untuk Islam, diajak saja, karena itu perjuangan. Sekarang Bu Dewi mau di mana? Saya kembali ke sana saja. Mau tinggal di tempat yang tadi? Ya, Bu Dewi berjuang di sana. Terima kasih atas segalanya. Sama-sama Dewi. Mudah-mudahan kami bisa mengemban tugas yang diberikan kepada saya. Amin. Untuk menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Amin. Dan berjuang bersama-sama. Amin. Para penguasa di sini, agar kami semua, amin, menjadi pengikut setia dari Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Ya, amin. Saya mohon pamit. Seluruhnya dibawa ya, ini anak Baik. buahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, tadi kita sudah lakukan mediumisasi, sudah kita lakukan kita melakukan pemanggilan untuk ternyata penghuni terkuat itu sebuah seekor dewi ular Kobra. ya namanya juga dewi, namanya mau disebutkan atau dipanggil dengan dewi ular. Nah, alhamdulillah sudah kita lakukan pengislaman terhadap mereka dan semua pasukannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah makhluk tersebut diislamkan, punya dampak baik bagi masyarakat di sini, sehingga tidak perlu takut bahwa mitos itu sudah tidak ada. Insya Allah sudah tidak ada nanti ke depannya, karena memang sudah berganti mereka sudah berganti sudah tidak kafir lagi. Iya, kalau kemarin mungkin dia masih kafir gitu kan, semuanya tidak terkontrol gitu kan. Masih mengganggu. Masih iseng gitulah bahasa kita, masih iseng gitu kan. Masih iseng. Ya, nanti mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menakutkan lagi, yang meresahkan. Oke, terima kasih banyak atas waktunya untuk menonton video-video kami. Terima kasih Pak Purwadi atas waktunya dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share-nya, like, dan tinggalkan komen yang baik, yang membangun, komen yang membangun intinya. Komen yang baik. Jadi kita bisa tanggapi apabila ada sesuatu yang perlu harus ditindaklanjuti. Terima kasih.